Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar hari ini? Insya Allah masih tetap semangat melaksanakan belajar dari rumah, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semua, penilaian tengah semester sudah berakhir. Kita lanjutkan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 tahun 2020-2021. Untuk kali ini Pak Adi akan mereview sedikit ya untuk materi sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Baik anak-anakku semua, Pak Adi harap kalian pegang buku dan alat tulis, nanti bisa dicermati dan digaris bawahi yang penting. Kita review sedikit mengenai perjanjian Hudaybiyah karena ini ada kaitannya dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, isinya adalah mereka, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan untuk bergabung dengan kelompok Quraisy dan menjalin perjanjian dengannya. Yang ketiga, siapa yang bergabung dengan Muhammad tanpa alasan, dia harus dikembalikan kepada walinya. Tapi jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, artinya mereka dapat dibenarkan atau tidak boleh dilarang. Yang keempat, tahun ini Nabi Muhammad dan umat Islam harus kembali ke Madinah diizinkan menjalani ibadah haji tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Nah, sebab-sebab Fathu Mekah ini terjadi karena kaum Quraisy pada intinya melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu fakta Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin dari cengkraman kaum kafir Quraisy. Jadi bertahun-tahun kota Mekah dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Fakta yang ketiga, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan kira-kira ya bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah. Ingat-ingat, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah atau tanpa peperangan, dan sekaligus pada akhirnya menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Nah, jadi secara garis besar, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah yaitu pengkhianatan kaum Bani Bakar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Jadi Bani Bakar itu bersekutu, ya. Sekarang dulu berteman dengan kaum kafir Quraisy dan dua kaum itu melanggar perjanjian Hudaybiyah, terutama pada poin 1 dan poin 2. Sebab yang kedua yaitu penyerangan Bani Bakar dan Quraisy terhadap kaum muslimin dan menewaskan sekitar 20 orang anggota Bani Khuza'ah. Siapa Bani Khuza'ah itu? Bani Khuza'ah adalah kelompok yang bersekutu dengan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Penaklukan kota Mekah terjadi 10 hari setelah Fathu Mekah, yaitu 20 Ramadan. Kali tadi 10 Ramadan, penaklukannya 20 Ramadan.
Nabi berwasiat kepada pasukan agar tidak melakukan pertempuran, ya, dan jangan sampai meneteskan darah, ya, kecuali dengan sangat terpaksa. Pasukan penaklukan dibagi menjadi 4 bagian. Ya, ini bisa dihafalkan ya dan digarisbawahi. Khalid bin Walid memimpin pasukan memasuki Mekah dari bagian bawah. Nomor 2, Zubair bin Awam memimpin pasukan melalui bagian atas, melalui Bukit Kada. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah. Kemudian yang terakhir, Sa'ad bin Ubadah memimpin orang Madinah memasuki dari sebelah barat. Kemudian cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah. Nah, ini penting karena cara-cara tersebut dapat kita tiru. Yang pertama, sifat mudah memaafkan, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 2, tidak pernah dendam. Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun dendam, termasuk pada kafir Quraisy. Nomor 3, selalu mendoakan siapapun, bahkan kepada orang yang pernah memusuhi. Yang keempat, sifat bijaksana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang memudahkan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Ini bisa digarisbawahi. Yang pertama, hilangnya pengaruh Yahudi. Bertahun-tahun bangsa Yahudi menguasai kota Mekah. Setelah itu, pengaruhnya hilang dan bisa ditaklukkan oleh kaum muslim. Kemudian, pengaruh kaum muslimin dalam segala segi kehidupan bangsa Arab makin kuat, dari ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nomor 3, kaum Quraisy tidak lagi punya sekutu atau teman, ya, tidak punya bala bantuan. Yang keempat, banyak tokoh dan pemuka agama, pemuka kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. Salah satu yang terkenal pentolan Quraisy yang masuk Islam adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin kaum kafir Quraisy. Setelah datang peristiwa Fathu Makkah, beliau masuk Islam. Nah, ada satu momen menarik, cerita menarik ketika Abu Sufyan itu sudah mu'alaf atau mengucapkan kalimat syahadat. Ketika beliau masuk Islam, langsung Nabi Muhammad mendoakan Abu Sufyan dengan 3 sabda. Yang pertama, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Yang kedua, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia akan aman. Yang ketiga, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman. 3 sabda Nabi Muhammad ini, itu berkaitan dengan Islamnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulunya sangat memusuhi Nabi Muhammad. Nah, ketika peristiwa Fathu Makkah, beliau mengucapkan kalimat syahadat. Yang berikutnya adalah tahun perutusan atau Amul Bi'tsah atau Amul Wufud. Fakta-faktanya atau arti-artinya yaitu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Dinamakan tahun perutusan karena banyak utusan rombongan. Banyak rombongan-rombongan yang diutus untuk pergi ke Mekah, ya, atau Madinah untuk mengucapkan kalimat syahadat dan kembali ke negara asalnya untuk menyebarkan Islam yang lebih luas. Dan di tahun perutusan itu, peperangan antar suku berubah menjadi persaudaraan agama. Kemudian Haji Wada atau Haji Perpisahan terjadi pada 25 Zulqa'dah 10 Hijriah atau 23 Februari 632 Masehi. Pada tahun itu, Nabi Muhammad mengajarkan kaum muslimin bagaimana tata cara ibadah haji, dari rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, dan lain sebagainya. Nah, Haji Wada ini sebagai firasat,
ya dari Nabi Muhammad bahwa umurnya tidak lama lagi, ya tidak lama lagi beliau akan meninggal berpisah dengan dunia. Kemudian beliau bersabda, ambillah dariku manasik-manasik haji, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa dengan aku lagi, kata Rasulullah. Nah, jadi haji wada, haji perpisahan ini ya sebagai firasat bahwa tugas beliau di dunia sudah selesai, mengajarkan Islam sudah selesai, maka umur beliau tidak. Nah, saat haji wada itu terdapat satu rukun yang namanya wukuf. Wukuf itu terletak di Padang Arafah, bertempat di Padang Arafah. Beliau memberikan khutbah yang isinya ada 9 itu. Bisa kalian baca sendiri ya. Larangan menumpahkan darah, larangan memakan riba, perintah memperlakukan istri dengan lemah lembut dan lain sebagainya, sampai terakhir perintah untuk berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang paling penting. Ya. Nah, terakhir anak-anakku, ya sebagai review tadi, Pak Adi minta kalian menulis Quran surah An-Nasr ayat 1-3 beserta artinya di selembar kertas. Ya, satu lembar kertas saja. Kemudian foto, ya fotonya posisinya seperti ini, ya, tidur, dan diunggah atau diupload di link yang tulisannya merah itu, ya, tugas SKI Fathu Mekah, tulisannya besar semua. Oke, saya ulangi lagi tugasnya di rumah nanti menulis Quran surah An-Nasr ayat 1-3 beserta artinya di selembar kertas. Kemudian foto tugas tersebut posisinya tidur ini, ya, dan diupload di link yang dicetak merah itu. Nah, nanti akan ada urut-urutannya, ya, urut-urutannya seperti itu. Itu ya anak-anak, untuk kali ini cukup itu dulu, dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, setiap kali keluar rumah harus pakai masker, setiap datang dari luar ya cuci tangan, ya, jaga kesehatan. Semoga kita berdoa, anak-anak juga berdoa, semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi Pak Adi cukup sekian. Kalau ada salah-salahnya Pak Adi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.